selama kita hidup dengan respon yang benar terhadap firman Tuhan, kita sesungguhnya sedang berada di dalam realita Tuhan. Amin. Amin. Di dalam realita Tuhan itu ada waktu Tuhan, saudara. Sebagai orang percaya, kita nggak boleh dan kita nggak bisa berjalan asal mengalir. Iman kekristenan kita harus di dalam fondasi yang benar. Ketika Yesus turun, Yesus mengajarkan sebuah ketetapan. Katakan sama-sama, ketetapan. Ketetapan itu gini, ada fondasi. Pimpin hatimu. Ya. Amin. Amin. Gak boleh. Kita nggak boleh tunduk dengan kata hati kita, nggak boleh. Kita harus pimpin kata hati kita. Saudara dan saya tidak akan pernah menikmati rancangan damai sejahtera kalau pemikiranmu bukan rancangan, kalau pemikiran saudara bukan pemikiran ilahi. Pikiranmu sama, sebahasa sama Yesus. Maksyaphot itu pemikiran ilahi, the mind of God, pemikiran Tuhan. Makanya pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kalau pemikiran kita masih pemikiran yang di bawah, contohnya nih, gampang tersinggung, terus suka marah, berantem, hal-hal yang lama, itu kan pemikiran yang di bawah, bukan di atas. Halo. Kamu gak nyampe masa depan yang penuh dengan harapan. Gak bisa. Karena rancangan Tuhan, maksyaphot itu the gift of masa depan. Kalau pemikiranmu disampaikan, kalau pemikiranmu pemikiran yang di atas, masa depan yang penuh dengan harapan, itu tiba atasmu. Yang ditangkap orang percaya, Tuhan pasti memberikan masa depan yang penuh harapan. Tunggu dulu, tunggu dulu. Pikiranmu di mana dulu? Pikiranmu menaruh pikiran perkara-perkara di atas atau yang di bumi? Kairos itu adalah momentum. Katakan momentum. Kairos itu yang bikin cuma Tuhan. Kalau Kronos itu gini, ayat 12 sampai ayat 13. Dan apabila kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. That's Kronos, itu bagianmu, bukan bagian Tuhan. Bagian Tuhan menggenapi waktunya Tuhan. Masa depan memberikan damai, sejahtera yang penuh dengan harapan. Kalau Kronosmu nggak dijalankan, kamu nggak pernah cari Tuhan, kamu nggak pernah beribadah sungguh-sungguh, hidupmu masih berkutat dengan dosa, sulit, nggak bisa. Makanya di dalam kitab Matius, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu Kronos. Maka semuanya itu Kairos. Carilah dahulu kerajaan Allah, itu Kronos kita. Kita cari dulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bagian Tuhan. Kairosnya ketemu. Kronos dan Kairos ketemu. Tes. Jadilah maksyaphot shalom, rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Ketika wanita itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada pengampunan nggak? Ada kan? Tapi ada ayat terakhir ini, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. So ini kasih karunia ada waktunya. Kamu diampuni, tapi setelah kamu diampuni hukum berlaku. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di ayat berikutnya dia ini, jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi hal yang lebih. So ini pengampunan grace ada, tapi hukum tetap jalan. Kamu nggak bisa minta ampun, kasih karunia, tapi dosa jalan terus. Yesus selalu ngomong waktu, mulai dari sekarang. Itu ngomong waktu, saudara. Bukan eternity, kamu kan diampuni terus. No, grace eternity, grace kasih karunia itu besar, tapi kamu tidak berjalan dalam hukum. Kamu menghamili kasih karunia. Kamu menggampangkan kasih karunia. Banyak orang percaya, mindsetnya cuma gini. Aku percaya Tuhan Yesus, aku selamat. Saya mau bilang ini, belum tentu kamu selamat. Dia menebus kamu supaya kamu selamat, itu memang betul. Tapi setelah kamu dikampuni, kasih karunia turun atas kamu, hukum mulai berjalan. Mulai dari sekarang. That's grace. That's God timeline. Ada waktu. Contoh sederhana. Orang yang sudah keluar dari penjara, keluar pintu. Aku bebas. Hukum berlaku nggak mulai? Dia curi ayam lagi? Masuk lagi. Kamu bebas, kamu melakukan lagi. Jatuh lagi. The problem is ini, orang percaya cuma ini nih. Syukurlah aku nggak dilempari batu. Bukan soal dilempari batu apa enggak.
Yesus bilang mulai dari